Tentu saja kalau tantangan tuh, banyak, jujur saja banyak tantangan yang saya hadapi. Salah satunya yang paling utama yaitu adalah bagaimana untuk membagi waktu itu sendiri. Karena, seringkali waktunya tuh sangat mepet antara kuliah dengan pekerjaan, jedanya mungkin hanya setengah jam. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi pada kali ini Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dapat menyelesaikan podcast untuk BIKAM. Jadi untuk BIKAM ke-29. Pada BIKAM ke-29 ini tema yang diangkat adalah mengenai balancing book and business, how to become a student digipreneur. Pada podcast kali ini terdapat 6 rubrik yang akan dibahas, yaitu bagaimana kisah perjalanan dalam menjalani bisnis di era digital, motivasi dan tantangan sebagai mahasiswa yang berbisnis. Juga ada yang kedua, apa saja skill dan mindset yang diperlukan mahasiswa untuk menjadi seorang digipreneur. Ketiga, bagaimana strategi mencari dan mengatasi keterbatasan modal serta peluang kolaborasi dari lingkungan kampus. Juga bagaimana menyeimbangkan antara kuliah dan mengelola bisnis. Bagaimana perkembangan dunia digipreneurship di kalangan mahasiswa saat ini. Dan yang terakhir, yang keenam, tips dan trik bagi mahasiswa yang ingin berbisnis dengan platform digital tetapi masih ragu. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen, mahasiswa, juga kepada seluruh panitia, baik yang mengisi rubrik ataupun yang menyelesaikan podcast BIKAM ini. Selamat menonton, terima kasih, Tuhan memberkati. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Rosalin Enderwijaya selaku Ketua Pelaksana BIKAM 29. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat menyelesaikan serta menyelenggarakan podcast BIKAM 29 dengan tema Balancing Books and Business, How to Become a Student Digipreneur. Program ini lahir dari semangat serta kepedulian terhadap peran mahasiswa di era digital saat ini. Bagaimana kita tidak hanya berfokus untuk mengajar akademik, tetapi kita juga mampu untuk berkarya serta berinovasi dan berwirausaha sejak dini dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai jembatan untuk meraih mimpi. BIKAM 29 sendiri terdiri dari 7 rubrik episode, yakni The Star More Than Anyone Else, Opinion, Who Are You, The Trophy Is Coming, Campus Life, serta Shoni, di mana setiap rubriknya memiliki topik bahasan yang berbeda serta narasumber yang beragam serta inspiratif, meliputi narasumber eksternal, dosen, serta para mahasiswa dari Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Lalu podcast ini saya berharap dapat membagikan inspirasi dan kisah nyata serta menyebarkan semangat dari para narasumber kepada seluruh BIKAMers dan mahasiswa Indonesia bahwa berbisnis sambil kuliah bukanlah hal yang mustahil, melainkan sebuah peluang besar untuk berkembang. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam setiap proses pembuatan hingga launching BIKAM 29, baik bagi para panitia, narasumber maupun para BIKAMers. Saya memohon maaf bila ada salah kata dan tindakan. Semoga BIKAM 29 menjadi langkah kecil yang membawa perubahan besar. Selamat menikmati rangkaian BIKAM 29. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo BIKAMers, selamat datang di podcast BIKAM 29. Di episode kali ini kita bakal dengerin sharing nih seputar pengalaman pribadi sebagai mahasiswa aktif di UKUMS. Gimana sih cara tetap produktif, mengelola waktu, sampai cerita seru saat mewakili kampus keluar kota. Buat BIKAMers yang baru memulai perjalanan kuliah atau mencari semangat baru, semoga obrolan ini bisa menjadi inspirasi ya. Yuk langsung aja kita perkenalan dengan Kak Michael. Nama lengkapnya siapa Kak?
Terima kasih untuk kesempatannya, ya kan? Ya, nama saya Michael Vincent. Saya mahasiswa semester 6 dari jurusan akuntansi. Kesibukannya kakaknya apa sih? Di luar kuliah, kesibukan saya lainnya yaitu di tanggung jawab saya sebagai bendahara di KSA, yaitu membuat laporan pertanggungjawaban untuk biaya yang sudah dikeluarkan sama lomba, dan juga saya juga bekerja part time di klub bela diri saya sebagai asisten pelatih. Oh, cukup banyak ya kak? Iya. Oke, jadi saya lanjut ke pertanyaan pertama. Apakah kebiasaan atau rutinitas yang kakak lakukan setiap hari agar tetap produktif dan tidak kehilangan motivasi? Untuk sehari-hari sih tidak banyak aktivitas yang lakukan untuk tetap produktif. Yang paling sering saya lakukan yang pertama yaitu selain untuk mensugesti diri sendiri agar mungkin tetap semangat, tetap fokus dan lain sebagainya, saya juga mensibukkan diri dengan berbagai kegiatan di luar, mau itu olahraga ataupun di pekerjaan ataupun dengan berdiskusi dengan teman-teman, mau itu tentang pelajaran dan hal lainnya. Karena bagi saya itu salah satu cara untuk menjaga motivasi kita agar tetap semangat dan terus maju ke depan. Jadi selama kakak ini berkuliah, menjalani pekerjaan atau aktif, pasti ada tantangan yang kakak hadapi lah gitu. Cara mengatasinya gimana sih kak? Tentu saja kalau tantangan tuh banyak, jujur saja banyak tantangan yang saya hadapi. Salah satunya yang paling utama yaitu adalah bagaimana untuk membagi waktu itu sendiri, karena seringkali waktunya tuh sangat mepet antara kuliah dan pekerjaan, jedanya mungkin hanya setengah jam. Nah, untuk mengatasi itu sendiri, yang pertama mungkin dari planning ya, untuk mungkin setiap hari, setiap pagi planning hari ini kegiatan saya apa saja, kapan saya harus memulai, dan juga kapan saya harus istirahat, dan juga kapan saya harus bekerja. Sehingga dari situ menjadi tolak ukur utama untuk mengatasi mengatur waktu yang kacau itu. Jadi kunci utama itu harus planning ya. Betul, planning. Setiap pagi harus planning. Nah, selama kakak ini kuliah di kampus, kakak pasti pernah mewakili kampus keluar kota. Pelajaran atau pengalaman apa sih yang paling berharga buat kakak gitu? Untuk perwakilan kampus itu sendiri sangat banyak yang saya dapatkan. Mulai dari bertemu orang-orang baru, bertemu teman-teman baru, mungkin sekaligus bisa menjelajah Indonesia ya, mungkin keluar kota. Selain itu saya juga bisa mendapatkan banyak insight dari teman-teman lomba lainnya, terutama yang dari kampus-kampus lain. Mungkin mulai dari cara mereka belajar, lalu bagaimana mereka itu mengerjakan suatu soal kasus atau sebagainya. Banyak yang bisa didapatkan di sana. Pasti pengalamannya banyak ya, karena kan keluar kota kita jadi tahu sesuatu yang baru gitu. Betul, tidak hanya teman, kampus, mungkin tempat hiburan atau apa di sana, di kota sana, tapi juga banyak hal yang berharga yang bisa kita temui. Apakah selama kakak sering keluar kota, mengikuti banyak aktif organisasi dan lain-lain, apakah kakak pernah merasa kewalahan gitu? Jika iya, cara menghadapinya gimana kak? Sering sekali untuk kewalahan, terutama karena mungkin banyaknya tugas di kuliah dan juga banyak tugas di pekerjaan, ataupun mungkin tuntutan dari organisasi mungkin untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban. Itu pun sering kewalahan, dan cara saya itu pertama mungkin meminta bantuan ke teman-teman yang sekiranya mungkin bisa dibantu. Salah satunya mungkin seperti saat membuat laporan pertanggungjawaban, saya mungkin bisa minta ke teman-teman organisasi yang bertanggung jawab di bagian lomba untuk mungkin membantu mengumpulkan invoice lomba, misalnya untuk kwitansi lomba, tiket dan lain sebagainya. Mungkin di situ sih bagaimana cara kita itu untuk tidak hanya menyimpan mungkin kesusahan itu sendiri saja, kita pun juga bisa makanya meminta bantuan ke
mau itu teman maupun itu keluarga, ataupun mungkin bisa jadi kalau mau minta bantuan ke dosen pun juga bisa. Misalnya kita sedang kesusahan nih, misalnya membuat tugas ataupun misalnya kita ikut lomba misalnya gitu, mungkin kita bisa minta bantuan ke dosen untuk konsultasi dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah jangan takut untuk bertanya dan juga untuk meminta bantuan. Jadi kuncinya tuh harus minta bantuan ya. Iya, tapi bukan cuma minta bantuan sih, tetap depends-nya pada diri sendiri. Tapi jika merasa itu kewalahan, jangan takut untuk speak up. Misalnya aku kewalahan nih, kalau tugasnya misalnya kayak aku terlalu sibuk nih, banyak tugas nih, apakah bisa mungkin kayak laporan ini ditunda ataupun ini didelegasikan ke orang lain ataupun sebagainya, seperti itu. Nah, berarti kakaknya aktif banget di organisasi KSA apa? Ya nggak terlalu juga sih, tapi dibilang aktif memang harus aktif karena ya saya sendiri pun juga salah satu PPH di sana, jadi mau tidak mau harus dituntut untuk aktif. Nah, kakak ini kan sebagai anggota aktif. Bagaimana menurut kakak ini organisasi ini mengembangkan potensi pada mahasiswa seberapa penting gitu? Kalau dibilang cukup penting sekali untuk organisasi, mulai dari bagaimana kita mengembangkan soft skill kita dari segi untuk bersosialisasi, bagaimana cara kita berhadapan dengan orang lain, mau itu yang lebih tua ataupun lebih muda, bagaimana cara kita membawa diri ketika mungkin bertemu ataupun berteman dengan sesama teman di organisasi atau gimana. Dan juga di sisi lain itu juga ada hal-hal yang bisa didapatkan mulai dari akademis, misalnya kita saling membantu antara yang senior dengan yang junior, saling membantu satu sama lain, saling memberikan insight ataupun saling memberikan ide dan lain sebagainya. Jadi banyak benefit yang didapatkan dari organisasi itu sendiri. Apa sih strategi kakak dalam menjalani keseimbangan antara akademik, organisasi dan pekerjaan tanpa mengorbankan salah satunya? Caranya cukup simpel, itu adalah bagaimana cara kita tuh bisa membuat diri kita untuk fokus di satu kegiatan itu sendiri. Misalnya pada saat berkuliah kita fokus untuk berkuliah. Memang kita dituntut untuk multitasking, iya. Tapi pada saat menjalani perkuliahan, pikiran utama kita ada di perkuliahan. Pada saat kita mungkin kalau saya sendiri pada saat bekerja, pikiran saya fokusnya ada di pekerjaan. Bagaimana saya menyelesaikan pekerjaan itu, bagaimana saya mungkin menyelesaikan apa yang dituntut dari pekerjaan itu sendiri. Pada saat kuliah pun juga sama, bagaimana cara saya untuk fokus di perkuliahan, mendengarkan apa yang dijelaskan oleh dosen, dan bagaimana untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Dan pada saat di organisasi pun juga sama, pada saat di organisasi saya fokus bagaimana untuk mungkin membimbing anggota-anggota baru atau membimbing junior-junior, dan juga bagaimana menyelesaikan laporan-laporan yang mungkin harus diselesaikan di organisasi itu sendiri. Dia harus terhadap satu waktu itu harus benar-benar fokus lagi. Iya, jadi kayak pikirannya ada di sini, misalnya itu kayak waktu di kuliah pikirannya ada di kuliah, waktu di pekerjaan pikirannya ada di pekerjaan, ataupun kegiatan yang di luar di situ. Jadi jangan sampai terpencar-pencar. Misalnya waktu kuliah pikirannya di pekerjaan, jadinya kacau, tidak fokus di situ. Oke, itu sih bagus ya kak. Jadi dari kan kakak ini, saya tahu kakak ini banyak ikut lomba. Nah, dari sekian banyaknya lomba yang kakak ikuti, apakah ada satu lomba yang mengubah cara pandang kakak akan terhadap dunia akademik atau profesional? Ada. Salah satunya waktu seleksi lomba secara online, dan juga pada saat lomba di luar kota. Itu ada salah satu lomba itu yang benar-benar membuat saya itu menjadi terbuka. Makanya kalau dunia ini tidak sempit tapi luas sekali. Mulai dari yang salah satunya yang paling utama yaitu adalah bagaimana kita mengatasi kekurangan yang ada di saya maupun saya sendiri ataupun tim saya yang berangkat pada saat lomba. Kan pasti di sana kita perlu banyak nih, bermacam-macam orang. Nah, di sana itu saya pun belajar kalau meskipun kita yang notabene dikenal untuk jago di hitungan,
kita pun pada saat lomba di sana banyak hal-hal di luar aspek hitungan itu kita yang masih bisa dikembangkan ataupun diperbaiki kembali. Nah, di situ saya mengubah cara pandang bahwa kalau misalnya lomba pun tidak cukup hanya untuk fokus di satu aspek, misalnya satu aspek skill saja, tapi pun banyak aspek yang harus dieksplor untuk bisa terus maju dan berkembang lebih baik lagi. Kakak ini kan banyak melewati berbagai lomba dan organisasi. Ada tips and trick gak gimana caranya bagi mahasiswa yang baru join UKWMS ini yang ingin aktif tapi masih kurang percaya diri, masih kurang pede? Tips and trick dari saya itu pertama mungkin jangan takut ya, jangan takut untuk memulai. Coba dulu, tidak ada salahnya untuk mencoba karena misalnya ingin aktif di lomba, bisa ikut tim seleksi lomba, baik itu olimpiade akuntansi maupun untuk bisnis plan. Jadi yang utama adalah jangan takut untuk mencoba karena tidak ada ruginya untuk mencoba. Toh juga tidak mengeluarkan apa-apa, hanya perlu untuk meluangkan waktu dan untuk mencoba. Maupun di organisasi pun juga sama, mungkin banyak orang luar yang menakut-nakuti misalnya nanti waktunya kepotong loh, nanti tidak bisa fokus loh, nanti nilainya jelek loh karena organisasi atau lain sebagainya. Itu semua kembali ke diri sendiri, namun pada dasarnya yaitu adalah jangan takut untuk mencoba. Ya ketika dirasa mulai berat, mulai apa, kita bisa mulai speak up, misalnya kita tanya nih saran ke kakak-kakak yang ada di sana ataupun teman-teman yang ada di sana, bagaimana cara mereka tuh misalnya kayak mengatasi kayak membagi waktunya gimana ataupun gimana. Jadi intinya jangan takut untuk memulai itu sendiri. Nah, ini setelah tips and trick yang kakak berikan, kita menuju ke pertanyaan terakhirnya. Pertanyaan terakhir ini, dalam perjalanan akademik yang sangat panjang dan organisasi yang kakak jalani, siapa sosok yang paling berpengaruh buat perkembangan kakak dan menginspirasi kakak? Selama ya saya berkuliah ini sebenarnya ada dua sosok yang paling berpengaruh di saya. Yang pertama dari keluarga, banyak dukungan dari keluarga, terutama dari mama saya ataupun saudara-saudara saya yang pengalamannya sama juga di bidang akuntansi. Banyak sekali dukungan dari sana, banyak insight-insight yang baru, banyak tips-tips baru untuk bagaimana menghadapi dunia perkuliahan ini. Yang kedua yaitu adalah mungkin pelatih saya, mungkin di tempat berlatih yang saya ikuti itu, pelatih saya itu banyak sekali memberikan insight, tips dan juga pelajaran, baik itu mengenai pekerjaan maupun di kehidupan itu sendiri. Jadi dari dua itulah yang memberikan saya dorongan ataupun untuk terus termotivasi sampai sekarang ini. Oke. Jadi kesimpulannya guys, kita ya dalam ingin menjadi mahasiswa yang aktif, kita tidak boleh takut dalam mengambil keputusan. Kita harus tetap berani dalam mengambil segala keputusan. Jadi kalau kita mau ikut organisasi, ikut aja gitu guys. Atau kalian mau mengikuti lomba, tetap ikut aja, jangan takut, bisa mengikuti seleksi lomba. Jadi kalau kalian harus tetap percaya diri dalam melakukan apapun gitu guys. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Ya, terima kasih. Ya. Oke, sekian dulu podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya.